Hah, capek nggak sih? Kita udah posting setiap hari, bikin konten yang bagus, caption yang keren, tapi kok nggak ada yang beli produkku ya? Apa ya yang salah? Tenang, tenang. Oke, calm down. Coba tarik napas, buang, ambil kopi, ambil catatan, kita belajar bareng, aku kasih tahu rahasianya. Terutama buat kamu yang lagi ngembangin bisnis di platform Instagram. Ini cocok banget, jangan di skip, harus tonton sampai habis. Kita mulai dengan why Instagram. Kenapa Instagram? Kenapa nggak TikTok? Kenapa nggak ya sosial media yang lain? Well, tentu aja Instagram masih menjadi salah satu platform yang banyak penggunanya di Indonesia. Ini aku baca salah satu datanya ya teman-teman ya. Ada sekitar 97,17 juta pengguna di Indonesia menurut data dari Napoleon Cat di akhir tahun 2022. Bayangkan teman-teman, hampir 50% penduduk di Indonesia itu nongkrongnya di Instagram. Sayang banget kalau misalnya kamu nggak memanfaatkan platform ini dengan baik untuk keperluan jualan produkmu. Selain itu, bisnis yang punya akun Instagram itu lebih kredibel ya teman-teman ya, lebih bisa dipercaya oleh calon customermu. Apalagi kalau fitnya itu rapi, kelihatan profesional gitu ya, itu yang bisa bikin calon customermu lebih percaya terhadap produkmu. Nah, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan supaya kamu bisa berhasil jualan produk di Instagram. Yang pertama, account preparation. Yang kedua, konten. Yang ketiga adalah evaluasi. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, account preparation. Menyiapkan akun untuk bisnis itu nggak sesimpel kita bikin akun, kemudian kita pasang foto profile, bikin bio, selesai. Nggak sesederhana itu, teman-teman. Minimal ada 6 checklist yang harus kamu persiapkan untuk dapat optimasi yang maksimal di akun Instagrammu. Yang pertama adalah username. Kamu bisa menggunakan nama brandmu untuk dijadikan username di akun bisnismu. Atau misalnya Gojek Indonesia, Tokopedia, Shopee_ID, dan masih banyak lagi. Usahakan jangan terlalu banyak menggunakan nomor di username-mu. Itu terkesan kurang profesional dan kurang rapi. Kalau bisa hanya gunakan huruf aja teman-teman. Tapi kalau misalnya nama username yang udah dipakai orang lain, kamu bisa membuat kombinasi seperti titik, underscore, garis miring, ataupun karakter yang lain. It's okay, nggak masalah. Yang kedua adalah account name. Account name ini penting banget teman-teman, supaya calon customermu itu bisa mencari produkmu atau mencari bisnismu melalui fitur pencarian di Instagram. Nah, supaya calon customermu itu bisa menemukan akunmu, kamu bisa pakai keyword-keyword tertentu yang dirasa itu sering banget dicari oleh calon customermu. Rumusnya simple teman-teman, kamu bisa pakai nama brandmu apa, kemudian ditambah keywordnya. Contohnya misalnya, I shoes, jual sepatu original, atau mungkin I shoes, jual sepatu murah. Selain itu, kalau misalnya bisnismu itu skala kota atau kabupaten, kamu bisa memanfaatkan nama kota tersebut atau nama kabupaten tersebut. Misalnya I shoes, jual sepatu original kota Semarang misalnya, atau I shoes, jual sepatu murah Jakarta gitu, ataupun yang lain terserah. Yang ketiga, foto profile. Ini foto profil yang akan sering dilihat oleh calon customermu, entah itu dari beranda, atau mungkin dari pencarian, atau mungkin ketika calon customermu itu visit ke profilmu. Yang pertama dilihat biasanya adalah foto profilnya. Biar orang-orang lebih familiar terhadap brandmu, kamu bisa memanfaatkan official logomu itu untuk foto profil di akun bisnismu. Yang keempat, bio. Kalimat pendek yang menjelaskan keseluruhan dari akunmu. Kalau bisa teman-teman, kamu bikin bio itu jangan terlalu bertele-tele, to the point aja. Akunmu jualan apa, bisnismu jualan apa, atau brandmu itu sebetulnya pengen menyelesaikan permasalahan apa sih yang dihadapi oleh customermu. Yang kelima, link bio. Karena Instagram itu banyak limitnya teman-teman, kamu bisa memanfaatkan link di bio untuk menjelaskan lebih detail soal brandmu. Kamu bisa
mencantumkan link official websitemu atau mungkin semacam link tree untuk mengumpulkan link-link penting seperti nomor admin atau mungkin location map, website, ataupun yang lain. Yang keenam, highlight. Ada 3 highlight penting yang bisa kamu cantumkan di awal supaya calon customer itu lebih trust terhadap brand. Yang pertama adalah testimoni, yang kedua adalah behind the scene atau footage karyawanmu yang sedang menyiapkan pesanan, atau mungkin before and after. Tergantung bisnismu soal apa, itu bisa menyesuaikan sebetulnya. Nah, kalau akunmu udah siap nih, udah ready nih, kita lompat ke poin kedua, yaitu konten. Oke, kamu udah menyiapkan akunmu lebih profesional, sekarang waktunya kita berperang. Sekarang itu eranya konten. Konten is king. Konten menjadi tombak yang bakal kamu lemparkan ke audiens atau ke calon customermu. Maka dari itu, sangat penting bikin konten yang relate, yang relevan terhadap audiensmu. Ingat teman-teman, manusia itu pada dasarnya nggak suka dijualin, tapi mereka itu suka shopping. Maka dari itu, jangan keseringan posting tentang jualan, karena itu bakal ngebuat audiensmu jenuh terhadap akunmu. Kalau kata Kang Dewa Eka Prayoga, sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Perbanyak konten yang insightful atau yang entertaining supaya audiens itu merasa cocok sama akunmu. Coba deh kamu perhatikan, brand-brand besar di Indonesia ataupun di luar negeri, hampir pasti konten jualannya itu lebih sedikit. Coba lihat Instagramnya Gojek Indonesia, Tokopedia, atau bahkan Apple, ya kan? Jualannya lebih sedikit. Ya, minimal 1:5 lah. Kamu bisa posting konten jualan setelah kamu posting 5 konten yang relevan, yang entertaining, yang insightful buat audiensmu. Poin yang ketiga, evaluation. Ini tahapan yang penting banget teman-teman. Akun bisnismu gak akan bertumbuh secara signifikan kalau kamu gak melakukan evaluasi. Evaluasi setiap konten yang udah kamu posting. Tarik kesimpulan, konten mana yang harus dipertahankan untuk konten bulan depan, atau mungkin cari konten yang menurutmu nggak works dan itu harus dieliminasi dan harus diganti dengan konten lain yang lebih relate sama audiensmu. Kamu harus evaluasi by data teman-teman. Instagram memberikan akses insight yang cukup lengkap di dashboard akunmu. Kamu bisa melihat most active followermu di jam berapa aja, engagementnya seperti apa, atau mungkin followers itu datang dari konten mana aja sih. Semuanya bisa dilihat dan dianalisa di dashboard insight di akunmu. Nah, itu aja teman-teman, fundamental yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa growing bisnismu di platform Instagram. Kalau kamu masih bingung atau mungkin punya insight lain yang cukup penting soal Instagram, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah. Thank you banget udah mampir di video ini. Aku bakal sering sharing seputar sosial media dan juga productivity supaya kamu bisa lebih produktif lagi memanfaatkan sosial media. Jadi gak cuman konsumtif aja di sana. Sampai jumpa. Salam produktif.